Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar-dasar trigonometri bagian yang ketiga, yaitu mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama identitas kebalikan. Identitas kebalikan ini kita peroleh dari sifat kebalikan trigonometri. Kita tahu bentuk dasar trigonometri ada tiga, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Dan masing-masing bentuk ini memiliki kebalikan, yaitu kebalikan dari sinus adalah kosekan alfa. Apabila sin alfa ini kita pindahkan ke kiri, maka akan kita peroleh kosekan alfa dikali dengan sin alfa sama dengan 1. Yang kedua, kebalikan dari cos alfa adalah sekan alfa. Apabila cos alfa ini kita pindahkan ke kiri, maka akan kita peroleh sekan alfa dikali dengan cos alfa sama dengan 1. Yang ketiga, kebalikan dari tan alfa adalah kotangen alfa. Jadi apabila tan alfa ini kita pindahkan ke kiri, akan kita peroleh kotangen alfa dikali dengan tan alfa sama dengan 1. Kita lanjut ke identitas trigonometri yang kedua, yaitu identitas perbandingan. Identitas perbandingan ini diperoleh dari membandingkan dua bentuk trigonometri. Misalkan ada segitiga ABC, katakan siku-siku di A dan di titik C ada sudut alfa. Maka sisi AB adalah sisi yang di depan sudut alfa. Kita tulis D. Sisi AC adalah sisi yang di samping sudut alfa. Kita tulis SA. Dan sisi BC adalah sisi miring, yaitu yang di hadapan sudut siku-siku. Kita tulis Mi. Dari pembahasan kita di trigonometri pertama, kita sudah bahas bahwa sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau kita tulis sin demi. Cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miringnya, atau bisa kita singkat menjadi cos sami. Tan alfa itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya, atau kita singkat menjadi tan desa. Lalu kebalikan sin alfa itu kosekan alfa, berarti menjadi sisi miring dibagi dengan sisi depan. Kebalikan cos alfa adalah sekan alfa, berarti menjadi sisi miring dibagi sisi samping. Kebalikan dari tan alfa adalah kotangen alfa, berarti menjadi sisi samping dibagi dengan sisi depan. Apabila kita membagi sin alfa dengan cos alfa, maka akan kita peroleh sin alfa ini sama dengan D per Mi. Jadi kita ganti, kita tulis sin alfa itu D per Mi. Dan cos alfa adalah SA per Mi. Jadi cos alfa ini kita ganti menjadi SA per Mi. Jadi kalau ada pecahan dibagi, penyebutnya sama, penyebutnya ini bisa dicoret ya, bisa habis. Berarti tinggallah D per SA. Kita lihat di sini ada bentuk trigonometri yaitu tangen ya, yang sama dengan D per SA. Jadi bisa kita tulis D per SA ini sama dengan tangen alfa. Maka boleh kita simpulkan tangen alfa akan sama dengan sin alfa
per cos alfa. Inilah identitas perbandingan yang pertama. Dari sini bisa kita perluas rumusnya. Kalau cos alfa kita pindahkan hingga dikali dengan tan alfa, kita peroleh sin alfa sama dengan tan alfa dikali cos alfa. Atau bisa juga kita peroleh cos alfa sama dengan sin alfa per tan alfa. Selanjutnya, kotangen alfa itu adalah kebalikan dari tan alfa. Berarti boleh kita tulis kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Maka kalau kita ganti tan alfanya dengan sin alfa per cos alfa, kita peroleh 1 per sin alfa per cos alfa. Jadi 1 per sin alfa per cos alfa itu boleh menjadi cos alfa per sin alfa. Jadi cos alfanya naik ya. Maka bisa kita simpulkan kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Inilah identitas perbandingan yang kedua. Jadi identitas perbandingan ada dua. Tan alfa itu perbandingan dari sin alfa dengan cos alfa. Dan kotangen alfa itu perbandingan dari cos alfa dengan sin alfa. Kita lanjut ke identitas trigonometri yang ketiga, yaitu identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras ini diperoleh dari rumus Pitagoras. Misalkan ada segitiga ABC dengan di titik C sudutnya alfa, maka di hadapan sudut alfa itu sisi depan atau kita singkat D, lalu ini sisi samping kita singkat SA, dan ini sisi miring kita singkat Mi. Dari rumus Pitagoras, depan pangkat 2 itu sama ditambah samping pangkat 2 itu sama dengan miring pangkat 2. Jadi rumus Pitagoras ini sudah dibahas di SMP. Apabila kedua ruas kita bagi dengan Mi pangkat 2 ya. Kita bagi dengan Mi pangkat 2, maka akan kita peroleh D per Mi dalam kurung pangkat 2 tambah Sa per Mi dalam kurung pangkat 2 sama dengan Mi per Mi dalam kurung pangkat 2. Kita tahu D per Mi itu tadi kita sudah buat sama dengan sin. Berarti menjadi sin kuadrat alfa ya. Ditambah Sa per Mi itu adalah cos. Ya, berarti tambah cos kuadrat alfa sama dengan Mi per Mi itu nilainya 1 karena pembilang dan penyebutnya sama. 1 pangkat 2 itu tetap 1 ya. Jadi di sini ada sudut alfanya ya, ada sudut alfa. Jadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Inilah identitas Pitagoras yang pertama. Lanjutnya identitas Pitagoras yang kedua. Apabila rumus Pitagorasnya kita tulis menjadi samping pangkat 2 tambah depan pangkat 2 sama dengan miring pangkat 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan sisi samping. Sisi samping pangkat 2. Jadi samping kita bagi dengan samping, depan kita bagi dengan samping, miring juga kita bagi dengan samping. Karena ini pangkat 2, semua kita pangkat 2 kan. Samping dibagi samping itu 1. Jadi 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Ditambah depan bagi samping itu adalah tangen, tan desa. Jadi menjadi tangen pangkat 2 sama dengan Mi per Sa adalah sekan ya, kebalikan cos. Jadi menjadi sekan pangkat 2 ya. Jadi sebenarnya di sini ada sudutnya ya, sudut alfa. Jadi identitas Pitagoras yang kedua adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa.
Untuk identitas Pitagoras yang ketiga, kita tulis rumus Pitagorasnya depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2 sama dengan miring pangkat 2. Apabila kedua ruas kita bagi dengan sisi depan pangkat 2, maka depan kita bagi dengan depan, samping juga kita bagi dengan depan, miring kita bagi dengan depan ya. Karena ini ada pangkat 2-nya, semua kita pangkat 2. Depan dibagi depan itu sudah pasti 1 ya. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Ditambah samping per depan itu adalah kotangen ya. Karena tangen itu desa. Jadi kalau dibalik jadi kotangen. Ya, kotangen kuadrat alfa. Sama dengan miring per depan itu adalah kosekan ya. Karena demi itu sin. Kebalikan sin adalah kosekan ya. Kosekan kuadrat. Jadi identitas Pitagoras yang ketiga adalah 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita masuk ke soal latihan. Nomor 1 ya. Buktikan identitas trigonometri berikut. 1. Sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa kurang tan kuadrat beta. Kita buktikan dari ruas kiri. Kita coba buktikan dari ruas kiri sehingga kita dapat nanti sama dengan yang ruas kanan. Sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Ini bisa kita buat menjadi, kita pisah pecahannya menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Lalu ini bisa kita buat menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa itu kita tahu sama dengan tangen ya. Sin per cos itu tangen, maka ini menjadi tangen. Karena ini kuadrat berarti kuadrat alfa dikali dengan, sebenarnya di sini ada angka 1 ya, ada angka 1. 1 per cos kuadrat beta itu sama dengan sekan kuadrat beta dikurang dengan sama tadi dengan yang di sebelahnya nih. Bisa kita buat yang ini sin kuadrat beta per cos kuadrat beta itu tangen kuadrat beta, dan di sini sebenarnya ada angka 1 per cos kuadrat alfa itu sekan kuadrat alfa dikali tangen kuadrat beta sama dengan, menurut identitas Pitagoras yang kita sudah bahas, bahwa 1 ditambah tan kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat. Jadi bisa kita ganti sekan kuadrat dengan 1 tambah tan kuadrat. Berarti ini menjadi tan kuadrat alfa dikali dengan sekan kuadrat. Kita ganti dengan 1 tambah tan kuadrat. Karena ini beta, kita buat sini beta. Dikurang dengan
Sekant kuadrat kita ganti dengan 1 tambah tan kuadrat. Karena situ sudutnya alfa, ini alfa. Dikali dengan tan kuadrat beta, yang ini. Lalu ini kita kalikan. Tan kuadrat alfa dikali 1, itu tan kuadrat alfa. Karena sini tambah, sini tambah. Tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta, itu tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Lalu kurang 1 kali tan kuadrat beta itu tan kuadrat beta. Lalu kurang kali tambah kurang. Tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Jadi dapat kita lihat tan kuadrat alfa tan kuadrat beta habis dengan tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Karena di sini positif, sedangkan yang di sini negatif. Sehingga tinggallah tan kuadrat alfa yang ini dikurang tan kuadrat beta yang ini. Karena kita lihat bentuk ini sudah sama dengan yang di ruas kanan, maka bisa kita tulis terbukti. Kita masuk ke soal nomor 2. Sin alfa kurang cos alfa dalam kurung kuadrat sama dengan 1 kurang 2 sin alfa cos alfa. Kita coba buktikan dari ruas kiri. Dari ruas kiri, sin alfa kurang cos alfa kuadrat itu sama dengan, ya kita tahu bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar A dikurang B kalau dikuadratkan itu menjadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Jadi seandainya A-nya ini kita ganti dengan sin alfa, B-nya dengan cos alfa, berarti ini A di sini dan B di sini kita ganti dengan sin alfa dan cos alfa ya. Begitu juga yang di sini. Sehingga mengikuti bentuk aljabar itu bisa kita tulis menjadi ini A kuadrat berarti sin kuadrat alfa ditambah di sini B kuadrat, B itu cos berarti cos kuadrat alfa dikurang 2 kali A kali B berarti 2 kali A-nya sin alfa, B-nya cos alfa. Dari identitas Pythagoras yang kita bahas, bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya. Ini 1. Berarti bisa kita tulis ini menjadi 1 dikurang 2 sin alfa cos alfa. Jadi kita lihat bentuk ini sudah sama dengan yang di kanan. Sehingga kita bisa tulis terbukti. Nomor 3. 1 kurang 2 sin 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Kita ambil dari ruas kiri. Satu kurang 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta itu sama dengan, dari identitas Pythagoras yang sudah kita bahas, 1 ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Jadi satunya bisa kita
ganti menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat ya. Karena sini sudutnya theta, berarti menjadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, lalu dikurang 2 cos kuadrat theta. 2 cos kuadrat theta per yang bawah tetap ya, sin theta cos theta. Lalu kita sederhanakan yang atas ya. Yang ini tetap sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta kurang 2 cos kuadrat theta itu min cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Lalu pecahan ini kita pecah ya, karena di sini tanda kurang, kita pecah menjadi sin kuadrat theta per sin theta cos theta kurang, karena ini kurang, cos kuadrat theta per penyebutnya sama, sin theta kali cos theta sama dengan sin kuadrat theta bagi sin theta ini mati, yang ini tinggal sin ya. Itu. Jadi sin theta bagi cos theta itu adalah tangen theta. Menurut identitas perbandingan. Begitu juga di sini cos kuadrat theta bagi cos theta itu tinggal cos theta ya. Jadi cos theta bagi sin theta menurut identitas perbandingan adalah kotangen theta. Kita lihat tan theta kurang kotangen theta dia sama dengan yang di ruas kanan. Berarti bisa kita tulis terbukti. Nomor 4. Tan x kali sin x tambah cos x sama dengan secant x. Kita buktikan dari ruas kiri. Tan x dikali sin x ditambah cos x sama dengan, dari identitas perbandingan kita tahu tan x itu adalah sin x per cos x. Lalu dikali dengan sin x ditambah dengan cos x. Ini sama dengan sin x kali sin x itu sin kuadrat x, lalu dibagi dengan cos x. Ditambah kita samakan penyebut. Penyebutnya menjadi cos x. Berarti cos x dikali cos x menjadi cos kuadrat x. Kita gabung karena penyebut sudah sama. Jadi kita jadikan satu pecahan dengan penyebut cos x. Pembilangnya kita tambah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Dari identitas Pitagoras kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi kita tulis 1 per cos x. Seper cos adalah secant. Jadi kita tulis secant x. Kita lihat sudah dapat dengan yang di ruas kanan. Berarti kita tulis terbukti. Nomor 5, 2 kurang secant kuadrat beta per secant kuadrat beta sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat beta. Kita buktikan dengan mengambil terlebih dahulu dari ruas kiri. 2 kurang secant kuadrat beta per secant kuadrat beta. Kita tahu menurut identitas Pitagoras bahwa 1 ditambah tan kuadrat itu sama dengan secant kuadrat. Jadi kalau tan kuadratnya kita pindahkan ke kanan, berarti 1 sama dengan secant kuadrat kurang tan kuadrat. Berarti kalau ini kita kali 2, berarti 1 dikali 2, 2.
Semua ini kali 2, berarti 2 sekan kuadrat kurang 2 tan kuadrat. Berarti 2 yang ini bisa kita ganti dengan 2 sekan kuadrat kurang 2 tangen kuadrat. Jadi sama dengan 2-nya kita ganti menjadi 2 sekan kuadrat. Karena sudutnya beta, kita tulis beta kurang 2 tangen kuadrat beta. Lalu yang ini kurang sekan kuadrat beta. Kurang sekan kuadrat beta per sekan kuadrat beta. Sama dengan 2 sekan kuadrat beta kurang sekan kuadrat beta, berarti tinggal sekan kuadrat beta. Dikurang 2 tangen kuadrat beta per sekan kuadrat beta. Kita pisah pecahannya menjadi sekan kuadrat beta per sekan kuadrat beta. Karena ini kurang. Lalu 2 tangen kuadrat beta per sekan kuadrat beta. Sekan kuadrat beta bagi sekan kuadrat beta itu 1 ya. Lalu kurang 2 tan kuadrat bagi sekan kuadrat. Untuk yang ini ya, bisa kita ambil kita ambil saja tan beta per sekan beta ya. Menurut identitas perbandingan, tangen itu adalah sin per cos per sekan itu adalah 1 per cos. Jadi cosnya di sini bisa mati ya. Bisa kita coret, tinggallah sin bagi 1. Ya, sin bagi 1 berarti sin. Itu berarti tan beta per sekan beta itu adalah sinus beta. Ini menjadi tan kuadrat beta per sekan kuadrat beta, karena di sini ada kuadrat, menjadi sin kuadrat beta. Karena sudah sama dengan yang di kanan, bisa kita tulis terbukti. Kita lanjut ke nomor 6. Langsung saja dari ruas kiri. Cos alfa tambah sin alfa pangkat 2 kurang cos alfa kurang sin alfa pangkat 2. Sama dengan, dari konsep aljabar kita tahu bahwa A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Jadi kalau A-nya kita ganti cos alfa, B-nya sin alfa, maka penjabaran ini menjadi A kuadrat, yaitu cos kuadrat alfa tambah B kuadrat berarti sin kuadrat alfa ditambah 2AB. Berarti ditambah 2A-nya itu pemisalannya cos, B-nya itu pemisalannya sin. Yaitu untuk yang ini. Untuk cos alfa tambah sin alfa kuadrat. Dikurang dengan, sekarang cos alfa kurang sin alfa kuadrat. Ya, kita tadi sudah bahas A kurang B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB. Jadi kita gunakan sifat ini dengan menganggap A itu cos dan B itu sin ya. Jadi menjadi A kuadrat berarti cos kuadrat alfa tambah B kuadrat berarti sin kuadrat alfa kurang 2AB ya. A-nya itu cos, B-nya itu sin. Nah, kalau kita lihat ini, cos kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa berarti ini habis ya. Sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa juga habis. Ditinggallah 2 cos alfa sin alfa kurang min. Kurang min berarti menjadi tambah.
2 cos alfa sin alfa. Berarti 2 cos alfa sin alfa tambah 2 cos alfa sin alfa menjadi 4 cos alfa sin alfa. Atau bisa juga kita tulis karena perkalian komutatif 4 sin alfa dikali cos alfa. Sama dengan yang di ruas kanan, maka bisa kita tulis terbukti. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tan alfa tambah kot alfa kali cos kuadrat alfa sama dengan kotangent alfa. Kita buktikan dari ruas kiri. Tan alfa ditambah kotangent alfa dikali cos kuadrat alfa itu sama dengan, ya, kita tahu tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa dari identitas perbandingan. Sin alfa per cos alfa ditambah kotangent alfa dari identitas perbandingan adalah cos alfa per sin alfa dikali dengan cos kuadrat alfa. Pecahan ini kita gabung ya dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya dikali, berarti cos kali sin ya. Cos alfa dikali sin alfa. Untuk mencari pembilang kali silang. Sin kali sin kuadrat alfa. Karena ini tambah berarti sini tambah. Lalu cos kali cos kuadrat alfa. Ya, kita kali dengan yang ini cos kuadrat alfa. Sama dengan dari identitas Pitagoras sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi 1 per cos alfa dikali sin alfa lalu dikali dengan yang ini cos kuadrat alfa. Lalu cos alfa yang ini bisa mati dengan yang ini ya. Ditinggal cos alfa. Ya, cos kuadrat dibagi cos itu cos ya. Jadi menjadi cos alfa kali 1 cos alfa per yang di bawah sin alfa. Cos bagi sin itu adalah kotangen ya, kotangen alfa. Jadi sudah dapat seperti yang di ruas kanan, kita tulis terbukti. Kita lanjut nomor 8, cos pangkat 4 alfa kurang cos kuadrat alfa sama dengan sin pangkat 4 alfa kurang sin kuadrat alfa. Kita ambil dari ruas kiri untuk membuktikan cos pangkat 4 alfa kurang cos kuadrat alfa. Itu sama dengan, bisa kita faktorkan cos kuadrat alfa. Cos pangkat 4 bagi cos kuadrat itu cos kuadrat dikurang, karena ini kurang, cos kuadrat bagi cos kuadrat itu 1. Lalu kita ingat identitas Pitagoras bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi seandainya kita pindahkan sin kuadratnya berarti cos kuadrat sama dengan 1 kurang sin kuadrat ya. Kita ganti cos kuadratnya dengan 1 kurang sin kuadrat. Jadi 1 kurang sin kuadrat dikali dengan cosnya juga kita ganti 1 kurang sin kuadrat lalu dikurang 1 sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa dikali dengan 1 kurang 1 habis ya. Berarti tinggal min sin kuadrat alfa. Lalu 1 dikali min sin kuadrat berarti min sin kuadrat. Min sin kuadrat kali min sin kuadrat, min kali min adalah pos ya. Sin kuadrat kali sin kuadrat berarti sin pangkat 4.
Ini bisa kita susun dengan menulis sin pangkat 4 terlebih dahulu, lalu min sin kuadratnya. Kita lihat sudah sama dengan yang di kanan, kita tulislah terbukti. Nomor 9. 1 tambah tan kuadrat X per 1 tambah cot kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Kita buktikan dari ruas kiri. 1 ditambah tan kuadrat X per 1 ditambah kotangen kuadrat X. Itu sama dengan, kita tahu dari identitas kebalikan bahwa kotangen kalau dikali dengan tangen itu sama dengan 1. Ya. Karena kotangen itu sepertangen. Begitu juga kalau ini kita kuadratkan. Berarti kotangen kuadrat X dikali tan kuadrat X juga sama dengan 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat itu 1. Jadi kotangen kuadrat X kali tan kuadrat X juga 1. Maka 1 yang ini bisa kita ganti menjadi kotangen kuadrat X dikali tangen kuadrat X. Lalu kita tambah lagi dengan tangen kuadrat X. Per, yang bawah bisa kita tulis tetap ya, 1 tambah kotangen kuadrat X. Sama dengan, karena ini sama-sama ada tan kuadrat, kita bisa faktorkan tan kuadrat X, buka kurung. Kotangen kuadrat kali tan kuadrat bagi tan kuadrat berarti tinggal kotangen kuadrat. Ditambah tan kuadrat bagi tan kuadrat itu 1 per, nah ini karena penjumlahan komutatif bisa kita tulis kotangen kuadrat tambah 1 ya. Kita tukar urutannya boleh karena penjumlahan komutatif. Ini kita coret karena sama, berarti tinggallah tan kuadrat X. Sudah sama dengan yang di ruas kanan, maka kita tulis di sini terbukti. Nomor 10. Tan kuadrat alfa sin kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Kita buktikan dengan mengambil ruas kiri. Tan kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa. Itu sama dengan tan kuadrat alfa dikali, kita tahu dari identitas Pitagoras, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1. Karena ini sin kuadrat, maka sin kuadrat itu sama dengan 1 pindah cos kuadrat kurang cos kuadrat. Jadi kita ganti sin kuadrat yang di sini dengan 1 kurang cos kuadrat. Lalu kita kalikan tan kuadrat alfa kali 1 itu tan kuadrat alfa, karena ini kurang ya. Tan kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa bisa kita buat karena sama-sama kuadrat. Tan alfa kali cos alfa ya, kuadrat. Sama dengan tan kuadrat alfa dikurang tan alfa itu adalah sin per cos ya. Sin alfa per cos alfa dikali dengan cos alfa ya. Jadi cos alfanya ini bisa kita matikan, berarti tinggallah tan kuadrat alfa dikurang sin alfa dikuadratkan, berarti jadi sin kuadrat alfa. Sama dengan yang di kanan, kita tulis terbukti. Nomor 11. Sin A per 1 kurang cos A sama dengan 1 tambah cos A per sin A. Kita buktikan dengan mengambil ruas kiri. Sin A per 1 kurang cos A
Itu bisa kita ubah menjadi dengan mengali pembilang dan penyebut dengan 1 tambah cos A per 1 ditambah cos A. Ini menjadi pembilangnya sin A kali 1 tambah cos A. Kita tulis saja sin A kali 1 ditambah cos A. Per penyebutnya 1 kurang cos A kali 1 tambah cos A. Itu menjadi 1 kurang 1 kali 1 kurang kali tambah itu kurang. Cos kali cos adalah cos kuadrat ya. Itu. Sama dengan kita tahu dari identitas Pitagoras bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Kalau cos kuadrat pindah ke kanan berarti sin kuadrat sama dengan 1 pindah cos jadi berubah tanda kurang cos kuadrat. Berarti 1 kurang cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Kayak ini sin A kali 1 tambah cos A per 1 kurang cos kuadrat tadi adalah sin kuadrat ya. Lalu sin A yang di sini bisa ganti dengan sin kuadrat ya, berarti di bawah tinggal sin. Sehingga menjadi 1 ditambah cos A per di bawah tinggal sin A. Kita lihat sudah sama dengan yang di kanan, maka kita tulis terbukti. Nomor 12. Tan A cos pangkat 4A tambah kotangen A sin pangkat 4A sama dengan sin A cos A. Kita buktikan dengan mengambil ruas kiri. Tan A kali cos pangkat 4A ditambah kotangen A kali sin pangkat 4A. Tangen itu adalah sin per cos dikali dengan cos pangkat 4A tambah kotangen adalah cos per sin dikali dengan sin pangkat 4A. Cos A yang di bawah nanti dengan cos pangkat 4A, berarti ini jadi pangkat 3 ya. Berarti bisa kita tulis menjadi sin A kali cos pangkat 3A ditambah sin A yang di bawah mati dengan sin yang di sini jadi pangkat 3 ya. Berarti menjadi cos A dikali sin pangkat 3A. Lalu kita faktorkan karena sama-sama memiliki faktor sin A kali cos A, kita faktorkan. Sin A cos pangkat 3 bagi sin A cos A berarti tinggallah cos pangkat 2A. Tambah cos A sin pangkat 3A bagi sin A cos A. Cos bagi cos habis, sin pangkat 3 bagi sin kuadrat. Kita tahu dari identitas Pitagoras, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu adalah 1. Berarti sin A kali cos A kali 1 ya sin A cos A. Karena sudah sama dengan yang di kanan, kita tulis terbukti. Soal nomor 13. Sin kuadrat A per cos kuadrat A kurang cos kuadrat A per sin kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A kurang kosekan kuadrat A. Kita buktikan dari ruas kiri. Sin kuadrat A per cos kuadrat A kurang cos kuadrat A per sin kuadrat A. Sama dengan kita tahu sin bagi cos itu adalah tangen ya. Jadi menjadi tangen kuadrat A kurang cos bagi sin adalah kotangen. Berarti menjadi
kotangent kuadrat A. Dari identitas Pythagoras yang sudah kita pelajari, bahwa 1 ditambah tan kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Berarti tan kuadratnya bisa kita ubah menjadi sekant kuadrat kurang 1 ya, karena satunya pindah ke kanan. Jadi ini kita ganti jadi sekant kuadrat A kurang 1. Dikurang dengan untuk kotangennya, kita tahu dari identitas Pythagoras 1 ditambah kotangent kuadrat itu adalah kosekant kuadrat. Berarti kotangent kuadrat menjadi kosekant kuadrat dikurang 1. 1 yang ini pindah ke kanan. Ini menjadi kosekant kuadrat A kurang 1. Sama dengan, kalau kita lihat ini negatif 1 kurang negatif 1 habis ya. Karena bilangan yang sama dikurangkan itu 0. Ditinggallah sekant kuadrat A kurang kosekant kuadrat A. Sudah sama dengan yang di kanan. Kita tulis terbukti. Nomor 14, 1 tambah sekant A per tangen A tambah sin A sama dengan kosekant A. Kita buktikan dari ruas kiri. 1 ditambah sekant A per tangen A ditambah sin A sama dengan 1 ditambah sekant itu adalah 1 per cos per tangen A ditambah sin A. Kita kali pembilang dan penyebut dengan sin. Ya, sin A per sin A. Kita dapatkan 1 kali sin itu adalah sin ditambah 1 per cos kali sin, berarti jadi sin per cos. Ya, sin per cos itu adalah tangen per, sekarang yang ini kali ini, tangen A tambah sin A bisa kita pindahkan jadi komutatif ya, sin A tambah tan A, lalu dikali dengan sin A yang di bawah. Nah, kita lihat sin A tambah tan A ini dengan sin A tambah tan A sama-sama dibagi ya, berarti didapatlah sini angka 1, sehingga kita peroleh 1 per sin A. 1 per sin A itu adalah kosekant A ya, kebalikan sin adalah kosekant. Sehingga kita sudah dapat yang ruas kanan, kita tulis terbukti. Nomor 15, tangen X tambah sekant X kurang 1 per tangen X kurang sekant X tambah 1 sama dengan tangen X tambah sekant X. Kita coba buktikan dari ruas kiri. Tangen X tambah sekant X kurang 1 per tangen X kurang sekant X tambah 1. Pembilang dan penyebut kita kali dengan tangen X tambah sekant X. Ini menjadi yang atas tangen X tambah sekant X kurang 1 dikali tangen X tambah sekant X per penyebutnya kita kalikan ya, 1 per 1. Ini kita anggap aja satu kesatuan. Tangen X kurang sekant X kali tangen X tambah sekant X ya. Jadi ini kali ini, tan kali tan kuadrat, min kali plus min, sekant kali sekant kuadrat ya.
Lalu satunya kita kalikan ke sini. 1 kali tan X tambah sekan X berarti 1 kali tan, itu tan, tambah 1 kali sekan itu sekan ya. Sama dengan pembilangnya tetap, tangen X tambah sekan X kurang 1 dikali tangen X tambah sekan X per, ya kita tahu dari identitas Pitagoras bahwa 1 ditambah tan kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat ya. Jadi kalau pindah sekannya ke kiri berarti tan kuadrat, pindah sekan berarti kurang sekan kuadrat, sama dengan 1 pindah ke kanan, min 1. Sehingga yang ini tan kuadrat kurang sekan kuadrat bisa kita ganti jadi min 1 ya. Min 1 tambah tan X tambah sekan X. Nah, jadi min 1 tambah tan X tambah sekan X itu sama saja dengan tan X tambah sekan X kurang 1. Itu sama ya. Nah, min 1 bisa kita pindahkan ke sini. Jadi karena sama ini bisa di, oke, tinggallah tan X tambah sekan X. Karena sudah sama dengan yang di ruas kanan, maka kita bisa tulis terbukti.